sahabat Sita, welcome back to my YouTube channel. Thanks for always watching me ya. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Nah, kali ini kita mau bahas apa sih? Jadi kali ini kita mau bahas apakah lulusan dari sekolah yang berqualified mendapat pekerjaan yang di perusahaan yang qualified juga. Mungkin nggak ya? Kita bahas ya. Jadi menurut saya nih, belum tentu kita lulusan dari universitas yang qualified akan mendapatkan pekerjaan yang qualified juga. Karena kenapa? Ternyata kita nggak cuma bisa menggunakan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat di perusahaan yang tepat pula. Ternyata kita membutuhkan yang namanya skill. Nah, bakatnya itu bisa nggak sih diasah? Tentu bisa, yaitu dengan mendapatkan pelatihan, lalu mengikuti seminar-seminar, dan yang terakhir mungkin bisa ikut sekolah pribadian, dan masih banyak yang lain deh. Bagaimana sih cara meyakinkan HRD untuk menerima kita sebagai karyawannya? Salah satunya adalah biasanya selain melihat dari CV dan performance kita selama ini, pernah kerja di mana, terus lulusan mana, berapa tahun pengalaman. Selain dari itu biasanya HRD juga melihat apa sih kemampuan kita, apa sih interest kita, apa sih goals kita ke depannya. Nah, biasanya nih sebagai karyawan yang pertama kali harus dilakukan adalah appearance-nya mungkin harus lebih terlihat menarik, pakai baju yang rapi, mungkin sedikit bahasanya bersolek biar rapi gitu ya, enak dilihat. At least jangan bau, tapi ya nggak perlu wangi lah ya, yang penting jangan bau. Jadi begitu masuk ruangan, HRD ngelihat, oh emang anak ini niat untuk interview, untuk mau kerja. Jadi waktu interview, kita sudah tahu nih apa yang mau kita sampaikan. Jadi si HRD tahu, oh berarti ini loh achievement yang mau dikasih anak ini ke perusahaan. Walaupun nih ya, beberapa HRD atau owner dari perusahaan biasanya memang melihat nih, dia ini lulusan mana ya? Dia ini qualified-nya tuh bagaimana ya? Biasanya memang dilihat nih, dari universitas mana, IPK-nya berapa. Tapi tidak semua perusahaan menerapkan seperti itu, termasuk perusahaan saya sendiri. Biasanya selain melihat background, saya juga melihat performance dari calon karyawannya ini. Gimana cara dia berbicara, gimana cara dia mempresentasikan dirinya, dan apakah dia punya goals untuk perusahaan. Atau mungkin dia sudah punya nih, kira-kira nantinya produk-produk perusahaan yang dihasilkan perusahaan ini mau dibawa kemana? Apa nih yang perlu dilakukan? Mudah-mudahan konten ini bermanfaat ya, khususnya untuk kamu yang baru mau melamar kerja. Kesempatan itu ada dimanapun kok, yang penting kita akan berusaha meraih. Jadi intinya memang sih lulusan dari universitas yang cool, yang keren, yang famous itu penting. Tapi lebih penting lagi gimana cara kita mengeksploitasi diri kita supaya perusahaan bisa melihat bahwa kita adalah calon yang kompeten, yang qualified untuk bekerja di perusahaannya. Semoga ini semua bermanfaat untuk kalian semua. Oke sahabat Sita, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you.